Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang atas nikmatnya alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir di majelis taklim yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam terlebih pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati pimpinan majelis taklim, para ustazah, para ibu-ibu, orang tua saya sekalian, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Yang kedua, di sini saya sebagai pengganti dari umi saya, titip salam mohon maaf belum bisa hadir pada pengajian siang hari ini. Alhamdulillah, dan insyaallah di sini kita akan sama-sama membahas dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Naqul wa'lam anna al-ikthar min dhikril maut mustahabbun wa muraghabun fihi وله منافع وفوائد جليلة منها قصار الأمل والتزهيد في الدنيا والقناعة منها باليسير والرغبة في الآخرة والتزود لها بالأعمال الصالحة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذاب اللذات يعني الموت. Jadi alhamdulillah, insyaallah di sini kita bahas kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Di sini di dalam kitab ini menjelaskan wa'lam, dan ketahuilah annal iksara, sesungguhnya memperbanyak, min dzikril mauti, dari mengingat kematian, itu adalah mustahabun, itu sangat disunahkan, wa muraghabun fih, dan sangat dianjurkan. Jadi dalam kita hidup, pengarang kitab di sini menjelaskan bahwasanya dalam kita mengingat zikrun, kalau kemarin zikrun, zikirnya itu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada lagi sesuatu zikrun juga sama, mengingat. Apa yang kita ingat yaitu al-maut, kematian. Nah, pengarang di sini menjelaskan mustahabun, itu hukumnya sangat disunahkan. Ya, wa muraghabun fih, dianjurkan juga. Walahu manafi'u wa fawaidu jalilah, dan dalam kita mengingat kematian itu ada banyak manfaat dan faedah. Yang pertama, dalam kita mengingat kematian, faedahnya adalah qisarul amal, jadi memutus yang namanya angan-angan. Jadi kalau kita hidup di dunia, ibu-ibu semua pada punya angan-angan ya Bu ya. Ya, madza taksibu ghadan, apa yang bakal kejadian besok tuh wallahu a'lam. Ya Bu ya. Jadi kayak tadi ibu-ibu, ntar besok hujan apa enggak ya wallahu a'lam. Ya Bu ya. Besok ke sana kuat apa enggak ya wallahu a'lam. Kalau kita mikirnya udah dalam beribadah, kita beranggapan bahwasanya besok tuh kita bakalan meninggal. Kalau kita berpikir besok bakalan meninggal, pasti kita sekarang ini melakukan hal yang paling baik yang bisa kita lakukan. Makanya dengan kita banyak ingat kematian, itu salah satu faedahnya, kita itu nggak banyak punya yang namanya kepengenan.
nanti besok mau begini, besok mau begini. Itu kalau orang yang ingat kematian nggak bakal banyak mikir begitu, ya Bu ya. Nanti saya nabung, nanti setahun nabung duitnya buat ini, buat ini, buat ini. Kalau orang yang mengingat kematian, duitnya nggak ditabung, pasti langsung disedekahin semuanya. Ya, begitupun sama, nggak usah kita meninggal, kita misalnya mau pergi aja, misalnya mau umroh atau haji dah. Kalau umroh udah banyak yang pergi umroh, tapi haji, ya dalam haji, kalau kita mau berangkat haji itu sebulan mau berangkat itu udah berasa. Ini apalagi yang kurang ya, apalagi yang mau dibawa ini ya. Karena haji itu kurang lebih 40 hari kalau yang reguler. Ya, itu nanti di sana kita ngapain? Di sana kita sama siapa? Ya kalau sama yang keluarganya perginya enak. Tapi yang kasihan kadang-kadang kan orang tuanya daftarnya emang udah lama. Karena sekarang pergi haji ya misal bisa 20 tahun baru jalan. Ya, daftarnya mah suami istri, bapaknya sama ibunya, nggak tahu di tengah jalan misalnya bapaknya meninggal. Pas berangkat waktu haji yang berangkat ibunya doang. Itu sebagai anak ketar-ketir juga. Ya Allah, ini mama Umi berangkat sendirian, udah tua lagi nih. Nah, tapi kalau ada yang nemenin mah masih enakan, masih ada saudara bisa dititipin lah. Kalau sendirian kasihan. Nah, tapi nanti kalau kita meninggal kita sendiri, nggak bisa ngajak-ngajak. Ya Bu ya. Mau kita orang tua kita meninggal, ya jalannya sendiri-sendiri. Saya biar nggak sepi di kuburnya di samping kuburan orang tua saya aja, yang nggak ngaruh. Ya Bu ya. Ada lagi yang saya mau di atas kuburan orang tua saya. Ya kalau di wakaf, kuburan wakaf kebanyakan begitu, udah penuh. Ya Bu ya, ditumpuk. Di blok ini nih punya keluarga si A, udah di situ aja dia, udah penuh. Nanti ada keluarganya masih keturunan si A, kuburan udah penuh. Yang ahli warisnya jangan jangan mentang-mentang, jangan udah penuh di sini, tempat lain cari. Ya kasihan, emang mayat bisa nyari. Ya, ahli warisnya ya udah itu aja, ya udah nggak apa, masih anaknya, masih keluarganya, udah biarin kuburin. Mau ditumpuk nggak apa-apa kuburan. Di Arab Saudi pun juga sama. Di Arab Saudi itu bukan kayak kita dipendem, enggak. Jadi ada tempatnya yang bawah masuk ke dalam. Ya Bu ya. Jadi nanti setiap beberapa tahun itu ada yang kayak kita masuk kayak kayak sumur. Jadi masuk ke dalam. Nah itu nanti ditaruh di situ orangnya. Masukin yang lahat ya, tapi kalau kita kan dipendem tuh ya, dipedetin ya, tanahnya dicek-cek sampai padat. Kalau di sana enggak. Jadi kalau di sana nanti berapa tahun dilihat ini mayatnya masih utuh enggak. Kalau masih utuh berarti itu liangnya buat mayat tersebut, nggak bakal dipindah-pindahin. Ya Bu ya. Tapi kalau misalnya mayatnya misalnya udah habis, tinggal tulang-tulang doang, itu nanti tulangnya dirapihin. Nah itu boleh dipakai buat orang lain lagi di situ. Ya, jadi ya nggak apa-apa kalau udah meninggal, jangan ngerepotin orang juga, jangan. Ya, dan kita yang masih hidup, kita perlakukan orang yang meninggal itu sebaik mungkin. Ya, jadi nanti mandiinnya yang baik, pakaian kafannya yang bagus. Ya. Sampai nanti nguburinnya juga yang benar, jangan asal-asalan. Mulai kalau perempuan ada emang beda-beda. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya perempuan jangan ke kuburan, ya. Nah itu yang laki-lakinya harus biar paham. Itu kadang-kadang banyak di kuburan umum itu yang nggak pakai liang lahat. Kenapa boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi kurang bagus saja. Karena sunnahnya itu kuburan itu ada lahatnya. Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya kita. Ya kita mikirin itu aja udah bingung nih kita nanti meninggalnya gimana ya. Ya.
Makanya fungsi kita dari banyak ingat kematian yaitu angan-angannya sedikit. Orang kalau udah ngerasain mau meninggal itu biasanya banyak sedekah dia, sedekah sama keluarganya. Ya guru saya gitu, sebelum meninggal anaknya dipanggil satu-satu. Ya kamu mau apa dibeliin, kamu mau apa dibeliin. Ya dikasih semuanya. Karena dia ngerasa dia bakalan habis ini udah pulang nih, nggak ada lagi. Karena orang-orang soleh itu semuanya kalau dia mau dipanggil, ya ngerasa dia. Ya sama lah kayak kita. Ibu-ibu lagi ke dokter, yang ke dokternya ibu-ibu sama anak kecil. Nama anak ibu sumpah kan pakai nomor antrian ibu ya. Yang dipanggil nomor 50, kita antrian nomor 58. Kan berarti tinggal 8 lagi. Itu yang paham nanti dipanggil kira-kira kita apa anak kecil bu? Kita yang paham. Anak kecil mah main aja terus, padahal yang mau diobatin dia nih anak kecil. Yang sakit anak kecil dia mah tetap aja main, nggak tahu kapan dipanggilnya. Tapi kita nih orang tua bakal tahu. Oh ini 8 lagi, 54, oh 4 lagi. Udah siap-siap kita. Ya, makanya semakin orang punya banyak ilmu, itu dia semakin tahu. Ya, kapannya nggak tahu, tapi waktunya dikit lagi dia paham. Ya, nah makanya itu manfaat kita banyak ingat kematian. Itu yang pertama, angan-angan kita itu nggak banyak. Terusnya yang kedua, wa tazhidu fid dunya, kita zuhud di dunia. Yang kedua, jadi orang kalau udah banyak ingat kematian, ya nggak mau macam-macam di dunia. Makan, ya udah makan yang penting kenyang. Ya makan warteg 15.000 juga udah kenyang banget. Ya sampai orek, telur dadar, sama sayur udah. Ya bu ya. Ya nggak usah apa namanya boros makan sampai sekian ya. Kalau nyobain sekali 2 kali, kalau ada duitnya mah nggak apa-apa. Ya mau nyobain makan sekali 1 juta, wah. Ya kayak orang zaman sekarang bu ya, makanannya banyak. Ya jadi kalau zuhud itu ya begitu artinya, nggak apa-apa ya, tapi asal sewajarnya aja ya. Nah kalau kita banyak ingat kematian ya gitu, makanya yang dibawa apalagi emang ya, kecuali kalau bukan amal ibadah kita. Terusnya yang ketiga, wal qanaatu minha bil yasir, qanaah ya, rasa cukup aja udah. Yang mau dikasih sama suaminya sekian, alhamdulillah. Ya, udah ngerasa cukup aja. Nanti giliran suaminya ngomel-ngomel ya tinggal balikin, ya abang ngasihnya 50.000 ya dapetnya segini. Ya kalau udah digituin suami gak bakal marah lagi. Nah iya ya, ngasihnya 50.000 doang. Emang mau marah gimana? Pada berantem. Ya, ini baru dikasih 50.000 udah ngomel. Ya bang gimana sih gini. Panjang nanti urusannya. Udah, belanja aja ke pasar, masakin, dapetnya berapa? Ya, hitung ntar tinggal. Oh adanya gini doang ya bang, hitung nih tempe 10.000, tahu 10.000, belum bumbunya, belum ikannya, belum berasnya. Ya, nanti kalau digituin jadi kita kagak apa namanya, kagak marah. Jadi yang ada paling senyum-senyuman aja. Ya, oh iya maaf ya neng ya, ini kurang nih duitnya ya. Ya gitu dah bang, alhamdulillah. Gitu enak banget ya. Daripada dari awal udah marah-marah, yang suaminya marah, istrinya marah, dikasih duit 50.000 dibuang. Nih buat apaan bang? Susah nih belanja. Ya anaknya belum jajan. Terima aja udah, terima qanaah. Ya, karena yang namanya rezeki itu nggak bakal ketukar. Ya, nah, pokoknya udah, kalau udah banyak yang kematian, oh iya nggak apa-apa dah makan sekarang. Ya, toh besok juga udah meninggal. Ya, toh makanan kita seenak-enaknya makanan di dunia itu rasanya sampai lidah doang. Ya, kalau lagi sariawan, lagi sakit gigi, makanan nggak ada yang enak. Ya bu ya. Nah makanya di situ kita banyak ingin kematian, jadi udah makan aja. Yang penting kita bisa buat ibadah. Terusnya yang keempat, warraghbatu fil akhirah. Yang keempat itu kita senang sama akhirat.
banyak ibadah, banyakin baca Quran. Ya. Ya, ibarat kata kayak lagi di Ramadan Bu ya. Ramadan kita baca Qurannya banyak. Ya, bahkan bisa hatam. Nah, coba kalau sekarang. Ya. Ya, sekarang yang setiap hari baca Qurannya 1 juz mah jarang. Ya. Paling banyak 1 lembar. Ya, 2-3 dah. Alhamdulillah itu masih. Ada yang kagak pernah buka Quran, ada. Ya. Anggap aja semuanya Ramadan. Baca Quran, kita inian tahajud malam-malam, kita tadarus malam-malam. Ya. Nah, itu yang namanya kita kalau misalnya ingat banyak kematian, kita robba fil akhirah, senang kepada akhirat. Senang kepada akhirat maksudnya gimana ya, banyak buat amal soleh. Bukan cuma ngayal-ngayal doang, saya senang nih sama akhirat, enggak. Nah, terusnya yang kelima, wa tazawwudu laha bil amali sholihah. Nah, ini juga sama nih, dia banyak berlomba-lomba dalam berbuat amal soleh. Ya. Ya, buat akhirat ya banyakin, yang tadinya sedekah misalnya sekian ditambah. Puasa yang tadinya Senin Kamis ditambah. Baca Quran yang tadinya sehari selembar ditambah. Ya. Karena kita aja di dunia, apalagi yang ibu-ibu tadi di sini Bu ya. Ini katanya yang rumah di sini udah jarang ya Bu ya. Ya, udah jarang, jauh-jauh. Karena udah pada gede-gede banget. Ya. Rumah di sini udah gede-gede banget lah. Di sini aja, di dunia aja kita pengen punya rumah nyaman, enak, gede, adem, itu aja ngeluarin duit banyak, gede. Masa pengen punya rumah di surga, kagak pengen usaha. Udah biarin dah, ane mau udah ikhlas banget sama Allah, udah ridho, ane udah terima aja. Ya, gak dapet apa-apa itu nantinya. Ya, seenggaknya usaha dulu, buat amal soleh yang banyak. Nanti ya mudah-mudahan gantian kita, ya Bu ya. Rumahnya nanti bisa 10 lantai, 20 lantai bebas. Ya, karena yang namanya surga itu mah, surga itu kagak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Ya, jadi kalau ibarat kata daratan nggak ada ujungnya, nggak ada. Dan manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu yang masuk surga kagak bakal kehabisan lahan, kagak. Saya masuknya, apalagi kita nih umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu masuk surga paling dulu di antara umat yang lain. Ya Bu ya. Jadi nanti waktu di padang mahsyar itu yang pertama kali dihisab siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita nih ya, yang ngerasa kita di umat Nabi Muhammad nanti ketahuan di sono. Ya, kita nanti baris di barisan umatnya Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga ya Bu ya. Kalau masuk surga udah tinggal kita masuk pertama, yang lain mah masih pada ngantri, masih pada deg-degan. Ini saya masuk surga apa neraka? Kita mau udah enak makan pisang, makan durian. Ya, makan makanan yang enak, nasi uduk udah enak banget sudah. Ya, nasi uduk sambil kopi sama pisang udah enak banget. Ya, tapi kalau di yang lain masih pada ngantri yang lain mah. Ya. Nah, makanya kita udah enak banget umat Nabi Muhammad, tinggal kita nih mau apa enggak. Ya. Sebenarnya umat Nabi Muhammad umat yang paling dimuliain. Ya. Karena pahalanya besar banget. Bisa dikali lipat. Ini kita umurnya pendek tapi di dalam 1 hari kita itu bisa dikali-kali lipat. Ya Bu ya. Tinggal kita hitung aja sendiri banyak fadilah-fadilah. Ya, itu sama aja kita misalnya setiap bulan Ramadan kita dapat malam Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, 1000 bulan. Ya, itu lebih baik daripada 1000. Itu ibarat kata orang hidup 83 tahun. Ya. Itu 1 tahun dia bisa dapat malam Lailatul Qadar sama kayak dia 83 tahun dia amal ibadah full. Ya. Makanya
dahsyat banget, Allah udah ngasih sama kita, tinggal kitanya mau apa kagak. Nah, terusnya waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min dzikri hadzamil ladzat. Jadi Nabi ngasih tahu kita, aksiru, berbanyaklah oleh kamu sekalian, min dzikri hadzamil ladzat, dari banyak yang namanya mengingat hadzamil ladzat, pemutus kenikmatan. Ya, pemutus kenikmatan di sini jelaskan apa? Yakni al-maut, yaitu kematian. Orang kalau udah meninggal nggak ada nikmat-nikmatnya. Kalau sakit masih ada. Ya Allah sakit banget, kita masih bisa merem, itu namanya masih nikmat. Yang nggak nikmat kalau kagak bisa buka lagi. Ya Bu ya. Udah merem nih, tuh tidur, orang sakit enak banget orang tidur sakit. Tapi kalau udah nggak bisa buka, nah udah hilang udah nikmatnya. Udah meninggal. Ya makanya kalau kita punya keluarga, saudara, terus sekarang alat rumah sakit kan canggih gitu ya. Tinggal dipasang, belum, padahal udah meninggal, dicabut alatnya meninggal itu. Mendingan dicabut aja udah. Ya. Toh dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Jadi kalau udah gitu ya udah dicabut, diikhlasin, meninggal nih, ya jangan sampai suntik mati, jangan, itu mah tega kalau suntik mati, ya Bu ya, itu mah dibunuh namanya. Ya kalau misalnya masih itu ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang kata dokter ya ini kalau alatnya dicabut, udah nih meninggal, ya udah cabut aja dok, nggak apa-apa. Ya tinggal kita doain yang masih hidup. Nah, jadi pemutus kenikmatan kita harus banyak ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus lagi wakana alaihi salatu wassalam yaqulu minal laili fayunadi ja'atil maut bima fihi ja'atir rajifah tasma'uhar rajifah. Jadi kematian itu datangnya itu bima fihi, dengan apa yang ada di dalamnya. Ya. Terusnya wala masuila shalawatullah alaihi anil aqyas minan nasi manhum qala aksaruhum lil maut dzikran. Ya, jadi Nabi di suatu saat itu ditanya sama para sahabat, wahai Nabi, ya siapa orang yang paling cerdas di antara manusia? Ya, terusnya Nabi bilang, qala aksuruhum lil maut dzikran. Yang paling banyak di antara kamu yang banyak ingat kematian. Jadi orang yang cerdas orang yang mana? Orang yang banyak ingat kematian. Terusnya wa ahsanuhum lahu istidadan, dan yang paling baik yang namanya mempersiapkan kematiannya. Ya, jadi persiapin deh tuh kematiannya. Nah, kalau kita mah kayaknya belum nyiapin, kayak kafan aja belum punya ya Bu ya. Ya, sekarang tuh di media sosial udah ada yang jualan kain kafan. Ya, dulu mah nggak ada pikiran, sekarang dia jualan kain kafan. Ada modelnya orang juga lagi bagian kain kafan. Ya Bu ya. Nah, jadi orang kalau udah gitu ya siapin aja kain kafannya. Jadi nanti giliran meninggal gak kebingungan. Ya buat anak, buat suami beli aja yang ukurannya all size, yang paling gede. Iya Bu ya. Nanti taruh di lemari. Nah ini kalau udah meninggal nih ya kain kafannya gak usah beli lagi, udah ada. Ya kan enak kalau gitu ya Bu ya. Kain kafannya udah ada. Ya terusnya ukurannya di mana udah ada. Nih kampung sini kuburannya di mana? Dilihat di mana. Apalagi kalau di Jakarta beda beda RT, beda kelurahan nggak boleh. Ya, ini kuburannya harus di situ udah. Kalau mau di tempat lain nyari-nyari lagi. Ya harus di wilayahnya. Kalau nggak di wilayahnya susah, kecuali punya tanah kuburan keluarga. Ya, kuburan wakaf keluarga di sini udah nggak ada yang ganggu gugat udah. Tapi kalau di pemakaman umum ya harus tahu, jangan bingung nanti giliran pas mau meninggal baru ngurusin, bingung. Ya, nanti pulang suruh dan tuh anak laki-lakinya bilang, nih sini masih ada kak? Kuburan kuburan umum. Lihat masih ada tempat gak? Kalau masih ada, udah taruh aja situ. Pesen. Jadi nanti giliran meninggal tinggal telepon, gak gerada geruduk. Ya kebanyakan orang baru meninggal baru nyari.
Ya, ini nyari ke sono, nyari ke sini, ntar main salah-salahan dah. Lah kenapa kagak disiapin? Ya, karena yang namanya kematian itu datangnya pasti. Ya, nanti semuanya udah. Nanti apa namanya malamnya nih mau 1 hari, 2 hari, 3 hari berapa bebas. Lah kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Ini nggak ada duitnya, nggak usah ditahlilin, nggak apa-apa, udah keluarga aja turu-turu, nggak apa-apa, nggak usah undang orang. Ya, ya akan ada anaknya, masa saudara kagak datang, ya Bu ya. Saudara, ada kakaknya, ada pamannya, udah turu-turu aja. Ya, belum ada nih duitnya ini, ya udah nggak usah, mendingan buat bayar utang mayit aja dulu. Ya, jangan dijadiin patokan wajib, jangan. Ya Bu ya. Kalau kita punya harta lebih boleh, tapi kalau kita nggak punya, mayitnya banyak buat utang nih, apalagi sekarang pinjol, ya Bu ya. Yang tahu yang utang dia doang sendiri, tiba-tiba meninggal, banyak banget yang datang ke rumah. Ya bang, ini dia utang sama saya ini sekian, ya buktinya ada sekian. Ya kalau ada duitnya bayarin dulu utangnya mayit. Ya, nah kita yang pernah diutangin sama mayit, kalau bisa dibayar, jangan bilang ikhlas, jangan. Ya, karena ikhlas kita cuma waktu itu doang. Nanti di akhirat kita kejar-kejar. Nanti kasihan mayatnya. Ya, ibu-ibu kalau misalnya punya duit di kantong 1 juta, punya utang temen 2.000, ditagih nggak Bu? Kagak lah, nggak punya duit 1 juta banyak. Ngapain 2.000 dipikirin? Ya, tapi nanti ada masanya kita kagak punya duit. Kita nggak punya duit sama sekali, itu duit 2.000 sampai mana juga kita kejar. Ya, kalau kita belum bisa nata hati kita, mendingan kita tagih. Tapi kalau kita emang udah ikhlas benar-benar, udah dia punya utang kemarin pas ngaji pinjam 50.000, udah ikhlas dah. Ya, nah, kalau ditagihnya susah, itu nanti urusannya keluarganya. Kita datang aja ke keluarganya. Nah keluarganya juga harus ya udah nerima. Diceritain, ini waktu itu kemarin dia ngaji sama saya, dia pinjam duit 50.000. Ya kalau kita pihak keluarga, oh iya benar ya, pinjam 50.000, iya benar, kasih aja udah. Ya, jangan tiba-tiba ada orang datang nggak kenal, nggak pernah ngaji sama dia, nggak pernah main sama dia, tiba-tiba datang, ini utang punya ini, nggak ada buktinya, jangan dikasih. Ya, tapi selama orang yang datang kepada keluarganya itu bahwasanya mayatnya punya utang, ya dikasih, bayarin. Ya, semuanya tuh ya, dia punya apa, bayar dulu buat utang, jangan buat yang lain-lain. Ya, nah, supaya apa? Supaya mayatnya itu utangnya di dalam kuburnya itu udah kagak ada. Ya, nah itu bagi kita yang masih hidup harus tanggung jawab, jangan nggak mau tanggung jawab. Ya. Warisan itu bukan cuma yang ada, tapi yang utang juga itu warisan. Kalau nggak dibayar sampai kapanpun, utang itu dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, mereka itu yang pergi dari kenikmatan dunia menuju kenikmatan akhirat. Ya. Nah, terusnya di sini qultu wa laysa zikrul maut an-nafi wa ayyaqula al-insan bi lisani al-maut wal maut faqat. Jadi pengarang kitab di sini menjelaskan, bukanlah yang namanya ingat kematian itu cuman bilang saya takut mati, ya, cuman ngucap doang. Fa idza dzalika qalilul manfaah, fa inna dzalika qalilul manfaah, karena hal demikian itu sedikit manfaatnya. Ya, bal labudda ma dzalika min takfiril qalbi wa istihdarihi inda dzikril maut bil lisan kaifa yakunu halahu indal maut. Jadi yang kita pikirin yang paling banyak manfaatnya itu bagaimana keadaan kita waktu kita meninggal. Ya, nanti kita meninggal kayak apa nih, keadaannya kayak apa, itu kita pikirin. Ya, wa ahwali wa sakratihi, keadaannya pada sakaratul mautnya kita kayak gimana, sakaratul mautnya enak apa kagak. Ya, pernah ngeliat orang sakaratul maut ya Bu? Ya, saya mau udah sering ngeliat orang sakaratul maut. Ya, di rumah sakit banyak tuh orang sakaratul maut, datengin aja. Ya, itu kita kalau kita ngeliat depan kita orang sakaratul maut, kayaknya kita ya Allah banyak banget dosanya. Ya, udah takut juga kita meninggal. Ya, udah tinggal, nah gitu-gitu orang udah sakaratul maut.
Ya. Dan makanya yang kita takutin gimana kita sakaratul mautnya. Apakah kita sholat yang meninggalnya enak, nggak dilihatin sama orang, ya. Nah kalau udah orang udah sakaratul maut, jangan banyak dilihatin, jangan, kasihan. Ya Bu ya, doain aja. Orang tua kita sakaratul maut udah taruh di kamar, kamarnya yang masuk jangan banyak-banyak, nanti yang ada nangis semua. Ya. Kalau orang sakaratul maut tinggal kita talkinin aja, bisikin di kupingnya sebelah kanan, bacain kalimat syahadat. Kepanjangan kalimat syahadat, baca kalimat la ilaha illallah. Ya, kupingnya nih kuping kanan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan baca yang lain. Kepanjangan juga Allah. Allah, Allah, Allah. Ya. Tapi orang zaman sekarang gimana? Orang zaman sekarang suruh bilangnya apa? Ya nyebut ya apa yang nyebut? Ya. Jadi jangan kalau kita ada yang sakaratul maut udah yang lain pada keluar, yang kuat-kuat di dalam. Ada yang bacain Quran, ada yang bacain kupingnya, ya, nyebut Allah, 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 Allah. Ya, karena dia itu lagi sakaratul maut. Jadi siapa tahu di akhir hayatnya dia mengucap, kita tuntut la ilaha illallah, dia mengucap la ilaha illallah, itu dakhalal jannah. Ya. Jadi harus tahu juga, jangan kalau orang meninggal jangan kita malah panik sendiri, jangan, kita bantuin. Ya, bantuin supaya meninggalnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Ini meninggal lagi sakaratul maut, matanya udah melihat ke atas, bukannya dibacain malah teriak-teriak. Mama jangan pergi, papa jangan pergi, mama jangan pergi, tungguin, jangan pergi. Ya, itu udah lewat masanya. Kemarin kemana aja? Waktu ditelepon nggak pernah diangkat. Ya, waktu sakit suruh datang nggak pernah datang, kemana aja? Ya, nanti kita udah dipanggil sama Allah, kalau bisa balik lagi udah. Ya. Nah makanya di situ pilih deh tuh, misalnya keluarganya yang kuat-kuat aja, anak laki biasanya kuat, kalau perempuan nangis biasanya. Tapi kalau perempuan yang kuat nggak apa-apa, dampingin. Misalnya yang perempuan meninggal, nah yang bisikin yang perempuan juga, ngomong tuh Allah, 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 Allah. Ya, nah itu supaya ngebantu dia. Karena orang yang lagi sakaratul maut itu kan salah satu doa kita tuh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Itu doa itu manfaatnya nanti kalau kita udah sakaratul maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan di hati kita setelah Engkau kasih kita hidayah. Nanti karena orang sakaratul maut itu dia di depan matanya itu, di bayangannya itu setan lagi pada godain semuanya. Ya, yang cerita bukan saya, yang cerita riwayat-riwayat hadis-hadis. Jadi orang sakaratul maut itu setan tuh pada ngerayu dia merubah jadi anaknya, dia berubah jadi ibunya. Itu merayu supaya apa? Supaya dia nggak mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya. Makanya harus kita bantu sekali lagi orang yang lagi sakaratul. Nah, wa mu'ayyanatu umurul akhirah wa ma alladhi baqiya min ajlihi wa bima yahtamu lahu wa kaifa kana halu man madha min aqranihi wa ashabihi indal maut. Yang kita pikirin juga gimana nanti kalau misalnya kita meninggal, keluarga kita kayak gimana. Ya. Dari sekarang ibu nih harus punya yang namanya kekuatan dalam rumah. Jangan sampai ibunya meninggal, keluarganya berantakan, tuh banyak. Ya, ibunya meninggal, udah bapaknya kawin lagi, anaknya kagak diurusin, anaknya kemana-mana, nggak ada yang ngurusin. Itu yang kita takutin, kita pikirin. Makanya selama kita hidup kita pikirin nanti kita meninggal kira-kira aman gak nih keluarga. Ya makanya salah satu supaya biar aman itu dengan belajar ilmu agama. Orang kalau udah punya ilmu agama, insya Allah nanti keluarganya itu sakinah mawaddah. Terus lagi
wa ila ayyi masirin saru ashbahu dzalika min al-afkar wal adhkar an-nafi'ah lil qalbi wal mu'athar fihi. Terusnya wa amma karahiyatul maut fa amrun tabiyyun la yakadu al-insan yanfa'uka anhu. Ada nih yang namanya kita tuh manusia itu punya sifat yang namanya takut, yang namanya kematian. Ya wajar, itu namanya perkara tabiat kita. Semua manusia itu takut yang namanya meninggal. Nah, tapi di sini jelaskan nama Nabi, ya. Nah, walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Ya, qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah kullana nukrahul maut. Faqala alaihi salatu wassalam, innal mu'min idza hadarahul maut busyira bi rahmatillah fa ahabba liqa Allah wa ahabba liqa'ahu. Wa innal kafir idza hadarahul maut busyira bi 'adzabillah fa kariha Allah liqa'ahu wa karaha Allah liqa'ah. Nah, ini Aisyah ini nanya istri Nabi sendiri pun takut sama yang namanya meninggal. Ya, diriwayatkan bahwasanya Aisyah ini bilang sama Nabi, wahai Nabi, ya Rasulullah, ya, kullana nukrahul maut, kita ini semuanya takutnya meninggal. Tapi Nabi bilang, masih kabar lagi gembira, faqala alaihi salatu wassalam, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, idza hadarahul maut, apabila datang kepadanya kematian, busyira bi rahmatillah, dia bakal dikasih kabar gembira dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu ahabballahu liqa'ahu wa ahabba liqa'ah. Allah itu senang berjumpa dengannya. Ya, kalau kita senang berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengan kita. Jadi kalau orang mukmin tenang aja. Kita itu meninggal cuman beda alam. Tandanya kita pengen ketemu sama Allah. Ya, kalau orang mukmin kita pengen gak ketemu sama Allah? Pengen. Ya, kalau kita pengen ketemu, kita suka pengen ketemu sama Allah, setiap hari kita sholat itu kita ngadep Allah. Pas kita meninggal itu kita dapat rahmat Allah. Ya, tandanya Allah itu suka juga sama kita. Tapi sebaliknya, wa innal kafir, apabila orang kafir yang meninggal, idza hadarahul maut bisyara bi adzabillah. Jadi kalau orang kafir yang meninggal itu dia dikasih kabar bahwasanya dia bakal diazab sama Allah. Ya. Makanya kalau orang-orang yang suul khotimah itu kenapa mukanya pada ketakutan? Kenapa? Ya, karena dia dikasih tahu nih, kamu nanti kalau meninggal itu kamu disiksa begini. Ya, kamu bakalan dibakar, kamu bakalan dipanggang, kamu bakalan disiksa. Makanya orang yang meninggalnya suul khotimah mukanya ketakutan karena dikasih lihat. Ya. Tapi kalau orang yang beriman itu di mukanya itu bakalan cerah. Karena dikasih tahu nih, nanti kamu masuk surga, ini tempatnya ini. Oh, dia seneng lah. Sama kayak kita mau jalan-jalan dikasih tempat jalan-jalannya yang tempat yang bagus, senang gak Bu? Senang. Tapi kalau jalan-jalan tempat yang gak bagus ya kagak senang, mau ngapain? Mendingan gak usah. Ya. Nah, itu jadi yang namanya wa fi wasfil mu'min al-mahbub al-madhkur fi qawlihi alaihi salatu wassalam anillah ma taqarrabal mutaqarribun. Nah, jadi ini di dalam bab ini menjelaskan tentang manfaat kalau kita banyak ingin kematian. Ya, masih lama ya siapa tahu. Ya, kalau merasa masih lama ya nggak apa-apa dah, bebas. Ya, pengarang kitab juga ini ngomongnya ngarangnya udah lama, tapi udah banyak juga yang meninggal. Ya, ini pengarang kitab kan ngomongnya udah dari kapan tahu, dari tahun berapa. Ya, yang namanya kita yang masih hidup ya pasti meninggal. Ya, jangan takut. Kenapa nggak usah takut? Karena kalau kita orang mukmin dikasih kabar baik. Ya, kecuali kalau kita emang benar-benar nggak mau ketemu sama Allah. Kalau kita nggak mau ketemu Allah, Allah juga nggak mau ketemu sama kita. Ya, nggak usah Allah, orang tua aja. Ya, saudara kita nggak mau ketemu sama dia, ya kita nggak bakal datang ke dia. Ya,
Nah, makanya intinya sekali lagi yang namanya kematian itu pasti kita persiapkan nanti gimana saatnya kita meninggal, bagaimana keadaannya kita meninggal, dan orang-orang keadaannya waktu kita meninggal itu kayak apa. Kapan dipersiapin ya dari sekarang. Ya mudah-mudahan waktu kita meninggal banyak yang doain. Ya Bu ya. Karena enak ya Bu ya, banyak yang doain enak. Ya kita meninggal, nggak usah pakai diumumin, orang udah pada tahu, yang nyolatin banyak, yang nganterin kuburan banyak, yang doain banyak, enak banget. Ya Bu ya. Nah mudah-mudahan kita intinya sekali lagi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Fatihah buat orang tua kita semua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, Allah jadikan kuburannya rawdah min riyadil jannah. Jadikannya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana jam'an marhama wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah ولا نسيانا إلا ذكرته ولا دينا إلا هديته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مشايخنا وأمور معهدنا بيت العزهمنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات ما دامت السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.